Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu lagi ya di kimia analisa. Kemarin kita sempat kosong, mohon maaf ya. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan keempat kita ya. Nanti kita akan membahas mengenai cara menimbang dan apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam menimbang. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya harapkan kalian bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa masing-masing ya, karena kita secara daring ya. Oke, untuk berdoa silahkan bisa dimulai. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja untuk materi hari ini, yaitu cara menimbang. Jadi kalian nanti apa saja sih ketentuan-ketentuan dalam menimbang. Nah, ini yang pertama, ini ada USP ya, USP 35 atau NF 30. USP ini itu ya, kalau di kita itu adalah farmakope. Jadi kalau kita pakainya farmakope 6, atau bisa secara internasional itu pakai USP 35 atau NF 30. Nah, ini seri terbarunya sudah ada ini ya, karena saya belum update untuk yang USP ini. Ini yang terakhir 2012. Kalau yang farmakope Indonesia itu seri yang ke-6, itu tahun 2020 ya kalau nggak salah. Nah, nanti lihatnya di bagian apa? Di weight on and analytical balance. Jadi melihat ini ya, bagaimana cara menimbang dengan menggunakan timbangan analitik. Di sana ada panduan menimbang yang baik dan benar. Itu bagaimana? Jadi ketika kita menimbang itu tidak asal menimbang saja, tapi ada teknik-teknik yang harus kita terapkan. Nah, ini kalau di USP ini bisa di e-booknya pada bab 1251. Menimbang, apa sih menimbang itu ya? Menimbang itu merupakan tahapan yang paling sering kita lakukan ya dalam melakukan prosedur analisis. Jadi ini tahap utama dan merupakan tahap yang paling penting juga. Nah, karena seringkali ketika kita menimbang, kita tidak menimbang, kita menimbang hanya asal menimbang. Yang penting bobot yang diambil udah, misalkan kita mau menimbang 7 mg, sudah kita timbang dengan timbangan yang ada, padahal timbangan itu ada masing-masing, ada seri-serinya ya. Tidak bisa kita menimbang 1 kilo tapi kita menggunakan timbangan analitik yang hanya kapasitas maksimalnya 200 mg. Nah, nggak bisa. Kita harus mengenali juga bagaimana tipe-tipe dari timbangan. Nah, sehingga seringkali menimbang ini merupakan suatu sumber kesalahan dalam melakukan analisa atau penelitian. Nah, biasanya kalau misalnya ada kesalahan pada penimbangan, nanti akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Misalkan kita mau melakukan pengukuran terhadap suatu zat, nah di sana harusnya menimbangnya adalah, misalkan katakanlah kita membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Oke, misalkan kita buat larutan dengan konsentrasi, kita harusnya buat konsentrasi 3%. Tapi ketika kita ada kekeliruan dalam penimbangan, bisa jadi ini 3% menjadi 0,03%, karena ada kekeliruan pada saat kita menimbang. Kekeliruannya apa yang bisa terjadi? Misalkan timbangan tersebut adalah timbangan miligram. Kita kira yang kita butuhkan nimbangnya 3 gram, tapi karena timbangan itu adalah timbangan miligram, kita timbang 3, yang taunya kita di angka itu 3, berarti sudah benar. Nah, yang terjadi akhirnya yang kita timbang bukan 3%, tapi bisa 0,003% ya. Itu. Jadi itu seringkali ketika kita asal yang menimbang aja gitu ya. Jadi harus tahu juga bagaimana menimbang yang baik itu seperti apa.
Kemudian prosedur penimbangan. Prosedur penimbangan itu ada perencanaan, pengecekan neraca, dan penimbangan bahan. Ini adalah prosedur dasar yang harus kalian ketahui. Nah, perencanaan itu terkait apa? Oke, perencanaan itu terkait sebelum kita menimbang itu kita mau buat apa larutannya, konsentrasinya berapa, kita harus melakukan perhitungan dulu. Tuh ya, misalkan kita mau buat konsentrasi 3 ppm, suatu zat X ya, atau enggak kita mau buat NaCl. Nah, kan kita dari konsentrasi 3 ppm ini, berarti kalau misalkan rumus kita menggunakan rumus mol sama dengan gram per bm. Nah, kita harus mencari dulu berapa gramnya ini. Kalau kita mengetahuinya adalah konsentrasi. Itu ya, berarti kita cari dulu BM-nya, terus kita hitung gramnya berapa. Gram sama dengan mol kali BM. Nah, ini kita harus tahu ya, berapa yang akan ditimbang. Dengan cara mencari dulu kalau misalkan itu konsentrasi yang diketahui. Tapi kalau misalkan sudah diketahui berapa gramnya, ya sudah langsung ditimbang. Bisa, tapi tetap harus ada perencanaannya ya, ditulis. Kemudian pengecekan neracanya. Nah, ini biasanya neracanya itu kapasitasnya berapa. Jadi neraca itu ada minimal kapasitas timbangan, ada maksimalnya juga. Jadi biasanya timbangan itu ada masing-masing tipenya ya, nanti kita bahas. Kalau misalnya minimalnya itu adalah 10 mg, kita mau nimbang 5 mg, ya tidak bisa dengan menggunakan timbangan tersebut. Kita harus ganti dengan timbangan yang lebih kecil lagi, yang minimalnya misalkan 0,1 atau 1 mg boleh digunakan. Kalau misalnya minimalnya itu 1 gram, ya kita harus nimbangnya lebih dari 1 gram, nggak bisa nimbangnya kurang dari 1 gram. Nah, kalau maksimal ini biasanya terkait dengan maksimal kapasitasnya. Misalkan maksimal kapasitas adalah 200 gram untuk timbangan ini. Nah, biasanya kadangkala ada yang kalian kalau menimbang itu suka menimbang pakai cawan atau wadah gitu ya. Nah, wadah ini harus kita ketahui juga berapa ukurannya, berapa karena wadah itu meskipun kita nimbangnya, misalkan kita nimbangnya cuma 1 gram gitu ya. Padahal kapasitasnya maksimal 200 gram. Wadahnya sendiri itu biasanya hampir 200 atau 200 lebih misalnya ya. Jadi kan kapasitas atau beban dari timbangannya melebihi kapasitasnya. Nah, ini bisa yang menyebabkan kemungkinan terjadinya error. Itu ya, kesalahan dalam penimbangan. Kemudian penimbangan pada saat penimbangan bahan itu apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama harus dibersihkan dulu sekitaran timbangannya. Dipastikan bahwa tidak ada yang mengganggu pada saat misalkan ada serpihan-serpihan, itu harus kita bersihkan dulu, jangan langsung aja ditaruh-taruh. Nah, kenapa kadangkala serbuk-serbuk yang tersisa di sana itu bisa mempengaruhi nilai timbangan kita gitu. Atau berpengaruh terhadap misalkan zat kita bereaksi nih, kita menggunakan kertas perkamen atau kita menggunakan wadah pun itu bisa sangat berisiko. Kalau misalkan wadah itu nempel dengan serbuknya, kemudian pada saat kalian bilas-bilas ternyata keikut kecampur. Nah, itu nanti bahaya juga ketika kita mau menganalisa, akhirnya bisa terjadi kegagalan ya gitu. Nah, ini perencanaan ya yang tadi sudah saya jelaskan, ini lebih detailnya. Jadi memilih peralatan yang sesuai seperti timbangan wadah untuk menimbangnya. Jadi wadahnya itu harus disesuaikan juga. Ini bahannya adalah higroskopis atau tidak. Kalau higroskopis berarti kita menggunakan botol timbang. Kalau misalkan tidak higroskopis bisa menggunakan kertas perkamen aja gitu. Kemudian wadah penampung hasil penimbangan. Jadi setelah kita menimbang, kita mau melarutkan larutannya kemana? Misalkan kita butuhnya labu, ya siapkan langsung labunya, jangan setelah ditimbang kemudian kita baru mencari. Nah, itu bisa jadi kita biasanya kan ini ya, setelah menimbang nyari dulu wadahnya, mau buat
penampungan hasilnya kita tinggal yang sudah kita timbang tadi. Nah, selama kita tinggal, kita nggak tahu itu ada apa yang terjadi ketika kita tinggal. Nah, itu jangan sampai seperti itu, harus disiapkan terlebih dahulu penjepit dan sendok. Nah, sendok ini yang paling krusial ya. Ini biasanya kita senyawanya mudah mengorosi atau tidak. Kalau misalkan senyawanya mudah mengkorosi, kita gunakan sendok spatula, jangan menggunakan sendok tanduk. Atau misalnya ini ya, sendoknya itu harus juga satu senyawa satu sendok, jangan kita gunakan satu sendok untuk bersama gitu ya. Kalau misalkan bersama boleh, kalau misalkan senyawanya masih sama nimbangnya, misalkan si A ini siapa ya namanya, misalkan Arina ya, Arina itu nimbang senyawa misalkan NaCl gitu ya, Arina nimbang NaCl, terus Putri juga nimbang NaCl. Nah, pakai satu sendok yang sama itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Putri itu nimbangnya NaOH, meskipun sama-sama Na, ini nggak boleh menggunakan sendok yang sama, nggak boleh, harus sendoknya berbeda. Kalau misalkan keterbatasan sendok, bisa dicuci dulu, kemudian dilap hingga kering. Nah, ini wadah yang digunakan harus tidak melebihi kapasitas maksimum neracanya yang tadi saya sampaikan ya. Misalkan neracanya maksimumnya adalah 200 gram, kita gunakan wadah yang kecil aja, jangan besar-besar gitu ya, apalagi beker ya, karena kita mau nimbangnya banyak gitu, terus pakainya beker. Jangan seperti itu ya, karena bisa merusak apa ya, kalau timbangan itu ada balance ya, bukan balance, apa ya, kesetimbangan dari timbangannya. Ini wadah harus dipastikan sudah bersih dan kering. Nah, ini yang paling utama, harus bersih dan kering, karena kalau misalkan basah ini bisa mempengaruhi timbangan juga. Jadi kalau senyawa ditambahi air itu kan jadinya misalkan di ini ya ada beker. Nah, beker ini di sini di dinding-dindingnya itu masih belum kering, ada airnya. Misalkan ya bekas cucian gitu. Nah, ketika kita masukkan si senyawa, oke, saya ganti senyawanya warna oranye aja. Nah, ini ada senyawanya. Nah, ini air itu akan terserap ke serbuk. Nah, ketika air terserap ke serbuk, bobotnya itu akan berbeda ketika air itu tidak bergabung dengan serbuk sama ketika air itu sendirian gitu ya. Jadi nanti bisa jadi timbangannya, misalkan ini timbangnya 2 gram, ternyata bisa kurang dari 2 gram atau lebih dari 2 gram. Kemudian bahan yang ditimbang kadang perlu dihalus atau dikeringkan gitu ya. Perlu misalnya kita menimbang kalau kalian sudah pernah melihat bentuknya NaOH. NaOH itu bentuknya seperti bongkahan-bongkahan gitu ya, jadi nggak halus gitu. Nah, untuk memudahkan ketika menimbang boleh dihaluskan terlebih dahulu, atau kalau dikeringkan itu misalnya contohnya seperti kita mau menimbang simbolis ya, dia harus dikeringkan dulu kayak gitu bisa. Oke, lanjut ke perencanaan. Masih di perencanaan, beberapa bahan yang akan ditimbang kadang dipanaskan atau disimpan dalam lemari pendingin dulu. Jadi kalau misalkan senyawanya itu perlu dipanaskan dulu, nah ini perlu dipanaskan atau didinginkan, silahkan bisa masukkan ke lemari pendingin dulu. Kalau memang penyimpanannya itu di lemari pendingin, kemudian bahan-bahan tersebut sebelum ditimbang harus disesuaikan suhunya dengan suhu timbangan atau neraca. Ini ya, ketika sebelum ditimbang, misalkan dia ke kestabilannya berada di lemari pendingin. Ketika kita mau menimbang, itu jangan setelah kita antarakan dulu, jadi jangan langsung ditimbang senyawanya, tapi didingin biar apa ya, suhunya biar sesuai dengan neracanya. Biasanya kan neraca itu di suhu ruang ya, sekitar 30
25 sampai 27. Kalau pendingin itu kan suhunya 15 derajat gitu ya. Jadi diantarakan dulu, jadi jangan langsung ditimbang, didiamkan dulu sehingga suhunya itu kira-kira hampir sama dengan suhu neracanya. Nah, kenapa seperti itu? Karena biasanya panas atau dingin itu mempengaruhi bobot gitu ya. Kalau dingin itu biasanya lebih menyusutkan ya, jadi timbangannya mungkin nanti akan sedikit berbeda gitu dari yang seharusnya. Bahan yang disimpan dalam lemari pendingin dan akan ditimbang suhunya harus disesuaikan dengan suhu timbangan untuk menghindari kondensasi kelembapan sebelum wadah dibuka. Jadi ini ya tadi ya, kalau misalkan dia di suhu pendingin itu akan terjadi kondensasi, bisa jadi bisa menyebabkan takaran atau bobot yang ditimbang itu berbeda. Kemudian pengecekan neraca. Neraca itu harus dicek ya, atau timbangannya. Jadi ketika kalian akan menimbang, harus dicek dulu lingkungan sekitar neraca. Neracanya itu berada di posisi yang datar atau tidak. Kalau misalnya, oh ternyata di salah satu kakinya itu ada yang mengganjal gitu ya, bisa dibersihkan dulu agar kondisi neracanya itu dalam kondisi setimbang. Kalau kalian pernah menimbang, kalau di timbangan, ini kan di timbangan gitu ya, ini layar, ini kotakannya, terus ini ada layar untuk nominal timbangan. Nah, di sini ada buletan ya, biasanya ada di pojokan, kalau nggak pojok depan ya belakang atau samping gitu ya. Itu ada buletan itu kalau kalian lihat gini ya, buletan, terus nanti itu kok kayak ada bulatan lagi di tengahnya. Nah, ini itu isinya air. Kalau timbangan tersebut dalam kondisi setimbang, airnya itu ada di uh, ruangan atau sisa sisa udara kosong itu ada di tengah bulatannya, di tengah bulatan. Tapi kalau tidak, itu bisa di samping ya, di samping seperti ini atau seperti ini gitu. Itu kalau misalnya tidak setimbang. Jadi dicek dulu, yang paling utama dicek adalah bulatan ini. Bulatan untuk mengetahui kesetimbangan dari timbangannya. Kemudian kalibrasi neraca. Kita cek, biasanya ada tulisannya ya, kalibrasi pada tahun sekian. Nah, biasanya kalibrasi itu apa namanya, berlakunya itu 1 sampai 3 tahun gitu ya. Ketidakpastian neraca. Kalau ketidakpastian neraca ini terkait dengan maksimal kapasiti sama minimal kapasitas dari neraca ini. Jadi ada neraca itu misalkan minimalnya adalah 1 gram gitu ya. Kemudian ini tergantung dari angkanya. Misalkan angkanya 0, di berapa angka di belakang koma. Kalau misalnya timbangan ini ada 2 angka di belakang koma, nilai digit ini ya, ketidakpastian itu untuk jadi ketika kita menambahkan bobot ke sini, angka ini akan berubah. Jadi kalau ketidakpastiannya itu kurang lebih 0,01 ya, berarti ketika ditambahkan 0,01 baru dia akan berubah gitu ya. Kemudian ini note-nya ya, jangan beranggapan bahwa neraca yang telah ditinggalkan dalam kondisi yang sesuai oleh pengguna sebelumnya. Jadi ketika kita akan menggunakan neraca, kita mindsetnya jangan, oh ini sudah dibersihin sama orang sebelumnya. Jangan seperti itu. Dan jangan juga meninggalkan kondisi timbangan itu dalam kondisi yang ala kadarnya gitu ya. Biasaannya itu kalau sudah nimbang udah langsung pergi gitu ya. Nah, sebaiknya pada saat sebelum menimbang itu harus dicek dulu, sudah timbang semua, sudah bersih semua, sudah baru bisa nimbang. Nah, setelah selesai itu juga harus melakukan hal yang sama, dibersihkan, kemudian dicek juga
ada yang tertinggal atau tidak. Kemudian bahannya juga ditutup kembali. Kalau misalkan ini, kalau contoh timbangan ini, timbangan analitiknya ada pintunya ya. Nah, ini bisa ditutup kembali, jangan dibiarkan terbuka. Ini lingkungan neraca nih Bu. Neraca telah ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan getaran dan aliran udara yang seminimal mungkin. Karena apa? Kalau misalnya kalian kalau sudah pernah nyoba timbangannya misalkan di meja gitu ya, terus kalian ada bersandar di mejanya, nah itu bisa memengaruhi pengukuran dari timbangan. Kemudian aliran udara ini bisa berpengaruh ke ini, kalau pas nimbang terus ada debu ya, kalau misalkan kita nimbangnya sedikit udah itu nggak kelihatan, terus ada angin yang agak kenceng, sudah biar ya jadinya. Jadi harus di aliran udara yang seminimal mungkin, cari yang tidak kemungkinan udaranya itu tidak mengganggu bahan yang akan kita timbang. Kemudian neraca dan lingkungan di sekitar harus jaga rapi, bersih dan teratur. Ini yang harus ini ya. Saya minta tolong nanti kalau misalkan sudah mulai nge-lab di praktikum gitu ya, maksudnya kalau praktikum saya minta tolong kalian bisa menggunakan alat-alat di laboratorium itu seperti kalian menjaga alat atau kepunyaan kalian sendiri, seperti misalkan handphone ya, atau apa barang yang kalian cintai gitu ya. Pastikan akan dijaga dengan semaksimal mungkin. Perlakukanlah sama seperti itu kepada alat-alat di laboratorium. Dijaga, dibersihkan gitu ya. Laboratoriumnya juga jangan meninggalkan alat dalam kondisi yang kotor, misalkan ini ya ada bercecar kertas atau belum dibersihkan sudah ditinggalkan, jangan seperti itu. Saya minta tolong sekali. Jadi perlakukanlah lab kalian ini seperti kalian memperlakukan rumah kalian, kamar kalian misalnya, atau barang-barang yang ada di dalam ruangan tersebut seperti barang yang kalian sayangi gitu ya. Jadi nanti biasanya kan kalau barang yang disayangi itu lebih dijaga gitu ya, lebih dijaga, lebih rapi, lebih bersih, lebih teratur juga, nggak sembarangan ya naruhnya. Kemudian neraca harus mendapat sumber energi listrik yang konstan. Nah ini ya, harus energi listriknya itu konstan, nggak bisa yang jeglek-jeglek gitu ya, bisa merusak neracanya. Gunakan sikat pembersih yang halus atau lembut untuk membersihkan debu dan kotoran pada pinggiran neraca. Ini ya, dibersihkan dulu pakai kuas gitu ya, dibersihkan pakai kuas biar nggak ada debu-debu atau kotoran yang mengganggu pada saat penimbangan. Kemudian pemindahan neraca. Jadi ini terjadi misalkan neracanya itu dari ruangan A mau dipindah ke ruangan B. Nah, kalau misalnya menggunakan neraca yang betul-betul analitik sekali, ya, itu tidak boleh asal memindah. Apabila neraca dipindahkan ke tempat lain, biasanya dibiarkan dulu neracanya biar menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan suhunya. Nah, baru nanti dikalibrasi ulang setelah neraca itu dipindahkan. Jadi nggak asal langsung dipindah terus langsung dipakai, nggak bisa seperti itu, harus disesuaikan. Kemudian neraca contohnya seperti ini ya. Ini contoh neraca analitik. Ini kalau di neraca itu ada kesetimbangan gitu ya. Jadi kok bisa sampai menghasilkan nilai ini ya, ada optical scale-nya, kemudian ada ini yang pengatur kesetimbangannya. Jadi ketika ini wadahnya ditempatkan, ini nanti akan mencari kesetimbangan sendiri. Nah, ketika itu diterjemahkan menggunakan sebagai nilai berapa bobotnya gitu ya. Ini neraca dan wadahnya. Nah, ini kalau ini di sini digitnya itu banyak nih, koma ya. Komanya ini 4 digit di belakang koma. Jadi biasanya lebih sensitif ya dengan penimbangan.
Sebelum digunakan, lakukan penaraan terlebih dahulu, memastikan kondisinya sudah nol. Jadi, tara itu untuk memastikan bahwa ini sudah nol, gitu. Tuh ya, tapi diperhatikan juga wadahnya. Kalau wadahnya itu terlalu berat, ya jangan digunakan wadah tersebut. Ini timbang wadahnya dulu, jadi timbang wadahnya dulu untuk memastikan tadi setelah dinolkan, baru dimasukkan bahan pada wadahnya. Nah, ini menggunakan ini ya, menggunakan alat yang sesuai. Kemudian kalau ini corong timbang, kalau larutannya itu kalau sampelnya adalah larutan, bisa menggunakan corong timbang untuk menimbang. Nah, ini corong timbang itu ada ukuran-ukurannya ya. Ini size-nya ada S, M, ini ya, sesuai dengan ukuran masing-masing. S itu 10 sampai 50 mili, kemudian sampai ada yang XS itu kurang dari 10 mili gitu ya. Ini botol timbang yang tadi saya sampaikan, ini biasanya untuk menimbang bahan-bahan yang higroskopis, yang mudah menguap, yang mudah menyerap kelembapan gitu ya. Ini neraca yang tadi saya sampaikan, neraca itu ada masing-masing. Jadi untuk toleransi dari neraca itu masing-masing ya, ketika kita menimbangnya itu 500 gram, toleransi kekeliruannya itu yang masih bisa ditoleransi, atau ketika kita menimbang toleransi plus minusnya ya, yang tadi ketidakpastiannya itu, kalau ada kelas 1 sama kelas 2 ya. Kelas 1 ini lebih ketat aturannya. Kalau kelas 1 ketidakpastiannya itu 1,2 mg. Kalau yang kelas 2 2,5 mg. Jadi kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita menimbang sebaiknya tidak lebih dari 1,2 mg atau 2,5 mg. Kalau misalkan lebih, bisa jadi pengukuran kita nanti tidak akurat lagi. Nah, ini untuk kelas yang gram. Ini kelas yang gram, ini kelasnya yang miligram. Jadi kalau gram itu kan ada masing-masing nih. Kalau kita nimbangnya 1 gram, berarti kesalahan yang mungkin terjadi 0,034 gitu ya. Apalagi semakin kecil, semakin kecil pula berapa kesalahannya gitu. Kemudian ini klasifikasi dari timbangannya. Jadi klasifikasi timbangan itu ada ultra mikro analytical, mikro analytical, semi mikro analytical, makro analytical, sama precision. Nah, biasanya yang kita gunakan itu yang precision ya, yang precision sama yang makro analytical gitu. Nah, untuk kecil ya, timbangan terkecil. Kalau kita biasanya yang presisi ya, presisi. Tapi juga ini ya, kalau di lab yang apa namanya, untuk terkecilnya itu bukan 1 miligram ya, tapi ada tipenya juga untuk yang presisi ini. Nah, ini kapasitasnya itu 3 gram saja kalau ultra mikro sama mikro. Kemudian semi mikro itu maksimal 30 gram, makro analytical itu 160 gram gitu ya. Kalau yang presisi ini yang lebih tinggi. Nah, yang kita punya sepertinya yang presisi ya. Tuh. Kalau makro analytical itu kayaknya yang ada di sebelahnya LAF itu ya. Gitu. Yang biasa kita gunakan kalau di praktikum itu yang presisi biasanya. Kemudian beberapa contoh neraca, persyaratan tambahan untuk akreditasi laboratorium di pengujian ya. Kalau misalnya laboratorium pengujian itu biasanya harus menggunakan yang analytical. Nah, analytical ini biasanya 4 digit di belakang koma. Nah, apa namanya ya, kepekaannya itu 0,1 mg. Kepekaan itu maksudnya ketika nambah 0,1 mg digitnya akan berubah. Tapi kalau misalnya belum 0,1 mg itu tidak akan berubah. Sama seperti timbangan presisi tadi.
Kalau timbangan presisi itu kan 1 mg, jadi setiap 1 mg dia akan berubah. Misalkan 9 mg ya, 9 mg kita nimbang, meskipun itu 9,9 mg, itu tidak akan berubah menjadi 10 sebelum itu genap 1 mg. Itu prinsipnya dari timbangan ya, kepekaan atau kepekaannya gitu ya. Nah, ini beberapa miligram terkecil, ini tulisannya saya tulis aja ya. Berapa miligram terkecil bahan boleh timbang seksama? Ini ya pertanyaannya ya, seksama dengan neraca tersebut. Ini kepekaan itu ya tadi berapa bobotnya, ketika ditambahkan 0,1 akan berubah. Nah, ini berapa kesatuan terkecilnya, timbangan miligram terkecilnya ketika ini analytical, semi mikro, mikro berapa, silahkan nanti bisa dicari, bukan dicari ya, dihitung gitu ya.